Jadi tugas kita adalah seperti itu ya, mencatat, merangkum. Nah, ini pun tidak lama. Mudah-mudahan di bulan September sudah praktek. Semakin cepat kalian menulis, mencatat, semakin cepat kita prakteknya. Kalian lambat menulis, lambat mencatat, semakin lambat kita memprakteknya. Ya. Makanya saya bilang, silakan Anda mencatat, merangkum dulu masalah permainan bola besar, yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, setelah itu saya jelaskan dulu sedikit. Setelah saya jelaskan, ya, kemudian sudah mengerti, sudah paham, baru kita praktek. Tidak ada ceritanya kau sampai di lapangan sana kasih bola main, kasih bola main. Ya. Itu cek aja di YouTube saya itu ya. Lihat mereka praktek itu. Nggak ada yang cuman kasih bola main, kasih bola main. Ya, cek aja di YouTube itu. Kalau Anda percaya, apa yang dikerjakan? Mulai dari awal pemanasan, ya, kemudian bawa datang pertama pimpin barisan oleh ketua kelas, kemudian bawa doa. Setelah bawa doa, bawa pemanasan, lari keliling lapangan 2-3 kali. Nah itu. Setelah lari keliling lapangan, atur pergangan. Setelah pergangan barulah bagian inti. Apa tadi yang saya ngomong di depan? Saya tadi ngomong di depan apa? Siapa namamu? Apa yang saya ngomong di depan tadi? Ya. Ini saya jujur aja, kalau saya ngomong tidak kalian perhatikan, saya akan tembak langsung. Apa yang saya ngomong saya tanya lagi. Bukan di kelas ini aja, semua kelas, termasuk kelas 2, kelas 3 begitu. Ya. Kalau saya ngomong kamu tidak konsen, ribut kamu punya, ngomong kamu punya, akhirnya tabrakan, akhirnya kamu tidak tahu. Sudah sampai di mana? Mencatatnya. Masih di permainan sepak bola. Oke, stop dulu sekarang. Perhatikan sini. Perhatikan ke saya sini, jangan kalian ngomong kalian punya. Ya. Nah, sengaja saya bawa buku kurikulum K13 ya. Karena kalau di sini ada permainan bola besar ya, bab 1, bab 2 permainan bola kecil. Nah, kalau di sini beda lagi ya. Maka bukunya lebih tebal daripada ini lagi. Ya. Nah, itu. Makanya kalau saya ngomong, perhatikan ke sini, konsen, dengarkan, ya. Jangan sekali-kali saya ngomong, kalian otak-atik HP. Ada kemarin tuh mau nangis, saya dapat 2-3 HP di kelas 11, ya.
Saya bilang udah, ini saya bawa, nanti ngambil dengan Ibu Daris. Nah, habis itu dapat lagi di kelas AKL 1, AKL 2. Saya ngajar, saya ngomong, picak-picik HP. Ya, saya ambil, saya bilang nanti ambil. Ambil setelah lulus atau ambil dengan Ibu Daris, urus sana. Ya. Kita boleh bawa handphone, dibolehkan. Ya, tapi handphone itu gunanya apabila pada waktu guru yang bersangkutan menyuruh kita menggunakan. Silakan kalian buka atau browsing di Google. Silakan kalian buka di YouTube. Misalkan cari pekerjaan ini, pekerjaan itu di Google misalkan. Nah, itu boleh. Gunakan handphone. Makanya harus ada paket data. Ya. Memang di sini ada paket data nih di apa namanya gedung ini, ya, ada WiFi. Tapi kalau kita gunakan sebanyak kita ini bisa nggak cukup. Ada di sini. Misalkan kalian kalau dibelikan paket data oleh orang tua, ya jangan dihabiskan untuk main game, ya. Jangan habiskan buka YouTube yang tidak penting. Akhirnya pas guru suruh silakan buka ini, buka itu, habis pakai datanya Pak. Nah, sedangkan pakai data yang dibelikan tidak banyak, mungkin 1, 2, 3 GB. Ya. Nah, kemudian saya ngomong di sini tolong diperhatikan. Kenapa? Karena saya rasa kalau saya ngomong, kalian dengar baik-baik, pasti kalian paham, mengerti, cepat malah. Tapi kalau saya ngomong, kalian juga ngomong di situ, tabrakan. Hasil akhirnya kalian tidak tahu. Apalagi kayak ini mau ngantuk-ngantuk, ya. Nah, itu. Karena kurang tidur malam, akhirnya ngantuk, paginya bangun mau ke sekolah. Begitu. Ini mana 2 orang nih? Satu aja. Memang 1 orang aja duduk sini. Kenapa enggak 2? Enggak bagus kalau di depan ini cuma 1. Ya. Jadi bagusnya 2. Itu enggak masuk. Ada orangnya enggak? Ada. Berarti berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? 4 orang? Oke. Sudah mulai ya. Mulai kalau yang 2 orang itu ya saya paham-paham aja ya. Cuman kalau yang baru kelas 1 ini baru masuk sudah kayak gitu, nah itu yang saya tidak paham. Ya, dari sekian ratus yang daftar di sini itu diterima semua. Ya, karena harapan kalian. Tapi kalau misalkan setelah Anda diterima kemudian apa namanya tidak sekolah dengan benar, kasihan. Yang kasihan apa? Sekolah lain mengharapkan. Semada kurang siswa. Ya, Semansa itu 200 lebih aja. Kita di sini 300-an. 333 siswa yang masuk tahun ini. Enggak sedikit itu. Ya. Kenapa sekolah tidak benar kalau udah disuruh sekolah? Jangan sampai seperti itu. 2 orang itu nanti yang sudah tidak naik, akhirnya enggak naik lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan kayak John Loy ya. Mudah-mudahan ya ke depannya ya kalau saya lihat sekarang berapa kali saya masuk ada terus ya syukur. Ya. Nah, kalau kayak John Loy saya paham aja ya. Cuman ya guru-guru lain tidak paham karena dia sendiri tidak mau terus terang. Coba kalau dia sendiri terus terang terhadap semua guru nggak mungkin. Guru tidak akan prihatin. Ya. Seperti itu. Karena tidak jujur. Coba kalau kamu, saya aja yang ngerti masuk masalah pribadinya John Loy itu saya paham. Ya. Dan namanya kita manusia ini kalau orang tua amburadul ya kita anak sudah pasti
tidak ada pegangan. Ya, iya, kalau orang tua kita cerai-berai, bapak ke sana, ibu ke sini, nah, tentu saja pasti anak tidak ada pegangan, tidak ada yang dia jadi patokan. Jangan kalian kira enak punya istri, punya suami banyak, istri 2-3 orang, suami 2-3 orang, kira kalian enak. Yang korban itu anak itu kalian ke depan nanti. Ya, istri satu ya satu, suami satu ya satu. Kenapa? Supaya jangan anak jadi korban. Itu salah satu contoh. Ya, mama punya ego punya dia, bapak ego punya dia, akhirnya cerai-berai, anak jadi tidak pegangan. Tidak jadi apa namanya yang tadinya kita kepengen mengikuti jejak bapak kita, yang kita jadikan suatu panutan, ya, suatu contoh, atau mama kita yang kita menjadi suatu panutan, suatu contoh, nggak jadi. Nah itu, kita mau ikut siapa? Ya, itu salah satu. Ya, contoh seperti teman kalian itu, John Roy itu ya. Nah itu salah satu. Jadi jangan enak-enak dikira kalian tuh kawin tuh enak, nikah itu enak. Enaknya di mana? Ya, makanya kalau pacaran pikir-pikir. Kalau belum siap, ya, baru rumah tangga mikir 100 kali. Kenapa? Ya itu tadi, akan kejadian seperti itu. Kawin muda, pertengkaran, keributan, tidak sanggup, apalagi perempuan. Wah, paling nyaman saya tinggal sama orang tua saya, tidak ada kena pukul, tidak ada kena hantam, paling kena omel. Wah, setelah kena dengan suami, gak lama hantam, gak lama pukul, mendingan saya balik lagi dengan ke orang tua saya. Ya, salahmu sendiri, gak mikir panjang. Ya, langsung main terima-terima aja. Nah, itu salah satu contoh. Ya, kalau itu terjadi pada diri Anda, ya mudah-mudahan ke depan suatu saat nanti kalian juga harus apa namanya harus ingat pesan saya itu. Ya, saya bukan baru ngomong kali ini. Ya, maka saya bilang kalau Anda buka di YouTube saya itu kalau orang tua yang nonton pasti dia akan paham di situ. Ya, karena patokan saya tujuannya ke orang tua yang merasa sebentar-sebentar mikirnya cerai. Ya, ribut sedikit, masalah sedikit, ibu rumah tangga cerai. Ya, kawin sana, kawin sini. Istri 2-3 orang, satu aja nggak beres. Ya, itu salah satunya. Ya, nah itu. Jadi itu kemudian berikutnya masalah pelajaran kita ini ya. Permainan bola besar. Sampai dilihat di situ. Kalian nanti silahkan catat di rumah. Sekali lagi, catat di rumah. Bagaimana caranya catat di rumah? Ya itu tadi, difoto, disimpan di handphone, sampai di rumah catat. Minggu depan tinggal datang ke sini, ini Pak, saya sudah mencatat sampai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi saya masuk, saya tinggal menjelaskan. Itu cepat. Kalau kalian catat di sini, duduk yang benar. Yang sopan sedikit. Ya, menghadap ke sini. Jadi kalau kalian catat di sini, yaitu tadi, waktu 3 jam hanya habis untuk mencatat. Itu pun saya lihat, ada yang mencatat, ada tidak. Nah kalau di rumah enak. Kenapa enak? Sambil mencatat, sambil goreng iwak, sambil goreng kerupuk, sambil makan, sambil ngopi. Lanjut lagi ya, bab sekian. Santai dulu ya. Sambil baring-baring. Tapi dapat sekian bab catatannya. Yang kedua,
Kalau dicatat di rumah tidak tertekan. Kalau di sini tertekan. Ya, itu bedanya. Di sini kamu tertekan oleh waktu. Kedua oleh guru. Halo cepat, kerjakan, cepat, catat, cepat. Ini, kita ini lagi belum, itu lagi belum. Ya. Ketiga, ya. Belum lagi mencatat, belum lagi dapat apa namanya? Dengar sini saya ngomong itu. Ya. Belum lagi kalian sambil mencatat, ya. Guru sambil menceritakan hal-hal lain yang menyangkut dengan urusan kalian dan lain sebagainya. Jadi mana yang mau didengar, mana yang mau dicatat, mana yang mau didengar, mana yang mau dicatat. Nah, itu repot lagi. Ya. Tapi kalau di rumah kan bisa santai. Nak, cuci piring. Ya mak, setengah pak. Ini lagi sedikit lagi nah ini materinya Pak Dioni. Nah, kan begitu. Nak, tuh, pel dulu. Belum disapu, belum dipel di rumah. Oh iya mak, setengah pak lah. Kira aku lanjutkan ini oleh ada gawian dari tugas dari guru. Sambil santai sambilnya nyapu, selesai nyapu, lanjut lagi. Ya, sambil menteh, sambil mengopi di rumah. Nyaman. 1 minggu lagi waktunya. Mulai dari hari ini sampai minggu depan. Berapa kamu dapat? Itu caranya. Jadi kita ada waktu, artinya di rumah ada pekerjaan, di sekolah ada pekerjaan. Berarti waktu kita tidak terbuang sia-sia hanya untuk main game. Waktu kita tidak terbuang sia-sia hanya untuk jalan-jalan yang tidak penting. Ya. Seharusnya malam ini kita harus kerjakan tugas dari guru. Aku hendak beelang dulu malah ke wadah kawan. Ini akhirnya tidak dikerjakan. Besoknya dicek sama Pak Dioni, kenapa ini tidak dicatat? Ada gawian Pak tugas lain. Padahal enggak, sibuk. Datang ke tempat, iya benar kau duduk. Kau menghadap ke sini. Ya. Kau kakimu kau sandar ke temanmu situ, ya. Duduk yang sopan sedikit. Ya. Jangan kau duduk kayak seenak kau kaki sandar ke sana kemari ya. Nah itu. Jadi dikasih tugas seperti ini ya, yang agak lebih bebas kerjakan di rumah itu lebih nyaman. Tergantung, ada yang bilang nyaman di rumah, ada yang bilang nyaman di sekolah. Ya. Kalau ada yang merasa lebih nyaman di sekolah, berarti kerjakan di sekolah. Mencuri-curi waktu. Ya. Kalau ada yang merasa lebih nyaman di rumah, setahu saya intinya minggu depan udah beres. Minggu depan permainan bola besar udah habis semua. Ya. Tidak ada lagi. Bilang, Pak, saya belum, Pak. Saya masih di bola basket, saya masih di bola voli. Tidak boleh. Saya kasih waktu 1 minggu di rumah. Supaya saya apa? Lebih cepat. Nanti pas praktek ditanya berapa jumlah pemain volleyball, tidak tahu. Jumlah pemain bola basket, tidak tahu. Jumlah pemain sepak bola, tidak tahu. Jumlah pemain softball, tidak tahu. Lah kamu selama ini catat-catat, masa nggak baca? Kalian mencatat itu sambil membaca. Dalam membaca itu pasti ada tahu sedikit-sedikit. Habis mencatat, itu dibaca. Bukannya sampai rumah, buang. Ya, itu buku. Pergi kemana-mana. Ya. Nah, itu salah. Jadi itu ya, lanjutkan di rumah. Paham belum? Ya, semuanya sama. Kalau bilang, aduh Pak, bagaimana dengan bukunya nanti? Buku tidak bisa kita pinjam bawa pulang. Untuk kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kalau untuk kurikulum K13 itu banyak. Boleh kalian mencatat, tidak mesti harus di kurikulum Merdeka Belajar. Di K13 juga boleh. Ya.
Dicari kesamaannya. Nah, di K13 itu ada softball. Ya. Bila perlu WA group itu ketua kelas. Ketua kelas di WA group itu diingatkan. WA group Penjas. Kawan-kawan, ingat Jarpa Dioni, kita ini mencatat. Kamu ingatkan, malam itu diingatkan. Atau sore itu diingatkan. Setiap hari. Nah, kamu sebagai ketua kelas hanya mengingatkan. Artinya kamu sudah membantu mereka. Kamu kasihan terhadap mereka yang mungkin lupa, sibuk dengan kerja, ya, sibuk dengan hal-hal lain. Kalau kamu sudah ingatkan, nggak salah kamu. Salah mereka sendiri. Ada yang tidak punya handphone di sini angkat tangan? Yang tidak punya handphone? Yang tidak punya handphone, ya, ada semua. Gitu ya. Yang tidak membawa handphone, misalnya tinggal di rumah, berarti yang apa namanya, yang tadinya sudah difoto-foto, dikirim ke WA grup. Seperti itu. Ya. Apa? Siapa? Oh ya nanti. Si? Oh itu Omu. Tahu saya. Kelas 3J dulu kalau nggak salah ya. Brito Tamela kan? Ya kita lanjut ya. Masalah permainan sepak bola. Ada yang tahu sejarahnya sepak bola ini? Yang sudah mencatat tuh. Sejarah singkatnya apa sih? Dari mana asal usulnya? Kenapa sampai kita tahu itu permainan sepak bola? Ya, ada yang tahu? Sedikit sejarahnya. Adakah? Apa? Ayo, sekarang, silakan. Oleh bangsa? Oleh bangsa Tiongkok. Terus? Apa? Tisu. 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 Nah, ini baru itu baru di kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di kurikulum K13 coba cari. Ya. Ada nggak sejarahnya main sepak bola? Nggak ada. Nah, kalau di permainan apa tadi? Apa itu? Sepak bola, sejarahnya bagaimana tadi? Terus? Mana? Ya, tisu, susu, tusiu, ya. Terus? Baca. Ya, terus? Terutama di lingkungan universitas dan sekolah. Pada tahun 1863, mulai terdapat peraturan baku terkait permainan sepak bola. Salah satunya adalah pemisahan antara permainan sepak bola dan rugby. Di tahun 1869, akhirnya muncul aturan untuk tidak membawa bola dengan tangan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola terus berkembang ke seluruh dunia. Hingga pada akhirnya terbentuklah asosiasi tertinggi sepak bola dunia, yaitu The Federation International de Football.
Football Oke, stop sampai Association. situ ya. Nah, itu sejarah singkatnya ya. Berarti permainan sepak bola itu berasal dari Tiongkok. Nah, itu ya. Berasal dari Tiongkok untuk permainan sepak bola. Ya. Kalau di Indonesia, ya, sejarahnya permainan sepak bola itu, ya, saya ulangi, sejarahnya permainan sepak bola pada waktu itu, kalau di Indonesia, ya, itu main bola dari uh, satu daerah ke daerah lain. Dari satu daerah ke daerah lain. Contoh misalnya, hari ini kita bawa bola dari sini, ya, sepak bola itu dari Buntok sini bawa ke pemain sana. Itu sampai lari sampai sepak bola, sampai ke pemain, ya, dan seterusnya sampai di pemain lagi, ya, mau lanjut lagi sampai sepak bola, sampai lagi terus sampai ke Sanggu sana, sampai sepak bola. Itu sejarahnya kalau di Indonesia, ya. Pada waktu itu main sepak bola, bolanya menggunakan apa? Sejarahnya. Tengkorak kepala manusia. Kan zaman itu kan zaman prasejarah, ya, masih belum mengerti urusan manusia ini penting tidak penting, ya. Pada waktu zaman apa namanya? Zaman kanibal, manusia makan manusia, ya. Jadi manusia itu tidak terlalu penting pada waktu itu. Ya, saling baku bunuh, saling baku makan, seperti itu ya. Jadi main bola pakai itu. Habis itu kemudian lama kelamaan setelah paham manusia itu bahwa uh, sangat berharga, akhirnya diubah ke permainan sepak bola dengan apa itu batok apa kelapa, anunya kelapa itu loh, uh, apa namanya? Apa kulitnya? Ah, itu ya. Di dalamnya diisi apa segala macam kain, baru diikat, baru main. Nah begitu. Setelah itu lama kelamaan karena itu terlalu keras, akhirnya mulai pintar, ya. Mulailah buat bola, lalu dirakit apa namanya? Kayak dijahit. Nah, dan bukan dijahit apa namanya itu? Di Ya dirajut seperti itu ya. Nah, nah barulah lama kelamaan setelah melihat bahwa permainan sepak bola itu sangat baik, ya. Di samping itu dia untuk kesehatan juga bisa, ya, untuk menjadi satu cabang olahraga perlombaan juga bisa. Akhirnya barulah uh, diciptakan permainan sepak bola di Indonesia, ya. Nah itu tadi, itu sejarah secara singkatnya. Kemudian, ya, itu sejarah. Pengertian daripada sepak bola itu sendiri adalah kelompok sini. Kelompok sini ada yang tahu pengertian daripada sepak bola? Pengertian permainan sepak bola? Kelompok sini silakan. Yang lain diam ya. Saya lempar sistem secara berkelompok. Karena kalau kelompok ini tidak bisa menjawab, mereka yang malu. Ya. Nah, begitu. Jadi saya anggap ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Ya. Siapa yang bisa menjawab, berarti dia membawa nama kelompoknya. Begitu. Pengertian sepak bola, silakan. Permainan yang mana? Yang dia baca tadi. Yang mana?
Yang mana dia baca tadi? Ada yang tahu? Yang mana kau baca? Sini mana? Oh, yang ini. Permainan invasi adalah permainan yang mengharuskan sebuah tim untuk gitu. Untuk dapat menguasai atau mempertahankan atau mengambil kembali objek permainan gitu. Ada lagi yang lain? Pengertian sepak bola? Ini sejarah, ini peraturan, ya. Pengertiannya. Ayo, ada yang tahu nggak? Kelompok sini sudah jawab. Kelompok sini, silakan. Mana? Di mana itu? Halaman? Mana? Yang kamu baca itu di mana? Teman-teman mana bingung semua ini? Di mana yang dibaca? Ya, oh. Nah, saya lanjutkan sedikit masalah sejarahnya ya. Tadi pengertian, ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri sepak bola ya mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda itu maksudnya sudah mulai berkembang, ya. Yang saya ceritakan tadi itu adalah sebelum berkembang. Kita dulu kan dijajah oleh Belanda, ya. Cuman Kalimantan Tengah ini aja yang tidak ya mendapatkan penjajahan. Yang nggak tahu kalau mungkin di pesisir-pesisir ya. Kalau di daerah lain semuanya terkena oleh penjajahan Belanda. Termasuk di tempat saya sana juga sama. Ya. Pokoknya Belanda ini di mana-mana mereka jajah. Ya. Nah, mereka juga pada waktu mereka menjajah, mereka juga apa namanya uh, dapat memberikan sesuatu hal yang penting bagi kita juga, yaitu perkumpulan sepak bola, ya. Jadi itu terdidirikan atas prakarsa tokoh-tokoh politik ya dalam olahraga. Jadi ada di sini sejarahnya itu ya. Kita lanjut ke pengertian tadi. Di mana yang kau baca itu? Pengertian sepak bola tadi. Halaman berapa? Ayo teman-teman, cari itu. Dia baca di halaman mana? Ada nggak? Kalian kan merangkum. Ya? Saya sampai jam 8.45 kan? Betul? Sekarang jam? Berarti masih 22 menit. Oke. Kelompok sini. Ini nggak bisa jawab. Kelompok sini. Ada yang tahu pengertian sepak bola? Lah kalau seandainya kita mencatat, kita mau main, tidak tahu pengertian daripada sepak bola itu sendiri, mana bisa? Tahu? Sudah lewat. Sudah lewat, sudah sebelah. Dilemparkan tadi tidak bisa jawab, ya. Jadi sudah pindah ke sebelah. Sudah tidak bisa, sudah sebelah. Tadi sebenarnya kelompok sini cuma nggak bisa jawab. Kelompok sini sekarang.
Ya, silakan. Sudah saya lempar ke sini, paham belum? Kan sudah tadi kasih pertanyaan, kelompok sini nggak bisa jawab. Lemparkan ke sini dulu. Kita tunggu. Ayo, pengertian kita harus paham dulu, ngerti dulu. Kalau kita nggak ngerti sepak bola, hanya tahu sepak aja, sepak bolanya nggak ngerti. Ya, sepak bola setelah pengertiannya peraturan permainan, kemudian peralatan, perlengkapan. Harus tahu itu dulu. Jangan asal main-main. Ayo. Wah, nggak tahu juga di sini kelompoknya ya. Peraturan permainan apa namanya? Pengertian sepak bola. Kelompok sini. Silakan. Pengertian sepak bola. Nggak ada. Ada nggak? Masa di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada pengertian sepak bola? Yang adanya di situ apa? Sejarah. Habis sejarah, langsung peraturan. Berarti nggak ada pengertiannya di situ. Sekarang coba cek di kurikulum K13. Ada nggak pengertiannya di situ? Kalau nggak ada juga, cari lagi di buku KTSP. Ya, kurikulum KTSP, pengertian sepak bola, pengertian volleyball, pengertian bola basket. Ya, kita kan harus ngerti itu dulu kan, baru praktek. Kita nggak ngerti kok langsung praktek. Kok ngerti nggak main bola? Saya ngerti. Ya, apa itu sepak bola? Nah kan, di kurikulum K13 ada. Ya, bukan urusan bola voli. Apa maksudnya? Kamu ngapa? Maksudnya apa? Kok kamu ini tiba-tiba kayak kaget aja, angkat tangan juga enggak, ya? Tiba-tiba langsung ngomong. Maksudnya apa? Kau saya ngomong dari tadi, kau kemana sih arahmu? Aku ngomong di sini masalah sepak bola, kau masalah bola voli, ya kan? Yang saya ngomong di sini masalah sepak bola yang suruh dicari. Ya, tiba-tiba kau tanya masalah voli, itu kan aneh. Belum sampai kita ke voli sana ya. Begitu. Kelompok sini nggak bisa jawab juga, ya. Nah, itulah saya bedanya di antara buku dengan buku yang lain ya. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar, kita bisa dapat pengertian dan tujuan daripada sepak bola itu sendiri. Bola voli itu sendiri, bola basket. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar, saya tanya, ada nggak pengertiannya di situ? Satu pun kalian tidak ada yang bisa menemukan. Ya, begitu. Setidaknya pengertiannya dulu kita dapat. Ya, kalau kita udah mengerti, oh iya sepak bola itu kan begini. Ya, tujuan dari permainan sepak bola ini. Memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawangnya sendiri. Itu tujuan utama. Ya, tujuan yang paling utama saya ulangi dalam permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawangnya sendiri. Itu adanya di kurikulum K13 dan di kurikulum KTSP. Itu lebih jelas. Ya, di kurikulum Merdeka Belajar saya tanya kalian, tidak ada satupun yang bisa jawab di sini.
Saya katakan kalian cari tujuan dari coba cari tujuan permainan sepak bola dalam buku kurikulum Merdeka Belajar. Coba cari. Ada nggak tujuannya supaya kita menyamakan dengan buku yang lain? Sebelum buku Merdeka Belajar ini, sebelum buku K13 ini saya katakan dimuseumkan. Kalau tidak ada di situ, berarti ini tetap kita pakai. Ya. Makanya kalian harus ngerti dulu tujuan daripada sepak bola itu sendiri. Kelompok sini. Apa tujuan dari bermain sepak bola? Itu dari mana kamu tahu? Dari SMP. Dijelaskan Ibu. Nah, itu dapat dari mana? K13 ya, K13. Di buku situ yang makanya saya bilang kamu cari di buku itu loh. Silakan dicari. Kalau sudah ada yang rasa ketemu ada tujuan permainan sepak bola, angkat tangan. Ya. Ayo. Kita harus ngerti dulu tujuannya apa kita main bola ini. Ya. Kita harus ngerti dulu tujuan kita main bola basket itu apa. Tujuan dari permainan bola voli itu apa. Itu yang harus kita ngerti dulu. Ngapain kita main kalau kita nggak ngerti tujuannya? Nah, kan begitu. Masa kita cuma main doang? Ya. Kalau soal masalah teknik bermain, ya, gaya bermain, keterampilan bermain, itu lanjutannya. Ya. Guna untuk bisa memasukkan bola ke gawang lawan, kita harus mempunyai teknik tertentu. Ya, kita harus menguasai cara bermain bola itu bagaimana dengan kaki kita yang lincah ini bisa mengotak-atik bola ini supaya tidak bisa direbut oleh lawan. Itu sebagian dari teknik. Tapi kita harus ngerti itu dulu, bukan itu yang tujuan utama. Tujuan utama adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak. Percuma kamu punya teknik bagus, ya ujung-ujung nggak bisa masukkan bola, iya kan? Wah, bukan main gayanya main, wah lincah, nggak bisa masukkan bola, dihadang oleh kiper, ya bingung mana ini, di mana ini, betul nggak? Betul kan? Itu tujuan yang paling utama dalam kita bermain sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak. Nganggap terus sana itu. Siapa kau? Sini. Mendingan cuci muka sana. Tidak kau nggak beres ini. Ya, cuci muka sana dulu. Tadi malam tidur nggak kau? Hah? Ada guring katanya. Ya. Nah, paham kan? Jadi tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawangnya sendiri masuk. Ya, itu tujuan paling utama. Ya. Wah, kalau dilihat dari teknik bermain, gaya bermain, ya hebat bukan main. Ujung-ujungnya nggak bisa masukkan bola. Ya kamu nggak bisa kalau kamu main sendiri. Kita main itu antar kelompok. Kita main bersama kelompok. Main bersama kelompok, main bersama anggota. Jangan kau main sendiri. Sudah tahu kita ini main 11 orang. Kau giring bola, giring sendiri. Dari ujung ke ujung kau giring sendiri. Jangan heran kalau di sana tidak masuk. Karena kau bukan Ronaldo. Ya, karena kau bukan Neymar. Ya, karena kau bukan siapa itu pemain yang rambut kibal-kibal, pemain dari Brasil itu. Lain, siapa? Lain Messi, Messi Argentina. Lain yang sebelum-sebelumnya.
Ya, Ronaldinho. Ah, itu kalau soal gaya bermain lincahnya luar biasa ya. Itu. Tapi orang bagus bisa masukkan bola, ya, pintar. Nah, percuma kamu punya teknik bagus, percuma kamu punya gaya main bagus, wah bukan main lincahnya ya. Ah, tahu-tahu ujung-ujungnya nggak bisa masukkan bola. Ah, sama aja bohong. Kenapa? Karena orang tidak mungkin akan semudah itu mengizinkan kamu untuk memasukkan bola. Enggak semudah itu. Mereka justru mempertahankan kamu sebagaimana kuatnya mereka untuk kamu tidak bisa membobolkan bola ke gawang mereka. Itu namanya tujuan utama dari permainan sepak bola. Memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Ya. Nah itu. Sambil mempertahankan gawangnya sendiri. Jangan kamu cuma tahu tujuan memasukkan bola, tapi kamu tidak mau bertahan gawangmu di sana, mendadak orang serang, langsung gol, habislah kau. Kalah. Yang tadinya sudah mau masuk final, nggak jadi. Ya. Makanya bermain ya jangan mengandalkan kekuatan. Ya. Andalkan itu adalah kecepatan dan kelincahan. Kekuatan itu nomor 2. Kenapa? Karena kekuatan itu sewaktu-waktu. Ya. Kekuatan dalam kamu menyepak menendang bola sekuat-kuatnya ke gawang lawan. Gak mungkin kamu dari ujung kiper sana kamu nendang sekuat-kuatnya sampai sana langsung gol. Ya, kecuali gawangnya sana kosong. Ya kan? Jadi andalkan itu adalah kelincahan ya dan kecepatan. Itu paling utama. Kalau kekuatan itu kan kekuatan dalam apa namanya berlari, kekuatan dalam menendang bola, kekuatan dalam apa itu? Body. Nah, itu. Jadi kalau kita bermain bola, kadang-kadang orang salah paham. Ya, membody seseorang, menjatuhkan lawan seseorang dengan gaya membody itu sebenarnya hal biasa. Hanya tidak boleh ada unsur kesengajaan. Ya, sengaja membody lawan atau sengaja mematikan lawan dengan menyapu dari belakang. Itu salah. Lagi enak-enak bawa bola kamu sapu dari belakang itu memang kamu yang salah. Ya, itu sama aja kamu minta kartu merah. Ya. Kalau mau bertanding, duel, adu kekuatan, adu kelincahan dari depan. Ya, kamu bisa merebut bola berarti hebat. Ya, kamu bisa membawa bola, bisa apa yang tadinya dijaga sekian orang, kamu bisa terobos, berarti hebat. Sekarang saya lihat banyak sudah menemukan hal-hal baru dalam permainan sepak bola ini ya. Hal-hal baru yang tadinya membawa bola ke depan, tahu-tahu bola tek ke belakang, langsung lari lagi sana. Ya. Nah orang tadi yang mau hadang bola, lihat bola sudah hilang. Jadi semua itu tergantung daripada teknik kalian bermain, gaya kalian bermain, kepintaran kalian bermain. Apalagi kalian ini, ya orangnya yang hobi-hobi bermain sepak bola, hobi-hobi dalam bermain futsal, ya begitu. Ah senang kalau lihat kalian lincah, tapi belum tentu kalian bisa menang, ya melawan Muara TW, apalagi kalau nanti temu OSIS, Sedas Barito, wah nggak bisa kamu lawan Muara TW, Puruk Cahu, ya kenapa? Karena orang di sana naik gunung, kalian di sini pulau rata, ya orang saban hari, ya latihan, wah lari turun naik gunung, ya mau kita di sini rata terus begini mana bisa kuat? Apa aja main namanya kalau lawan Muara TW, lawan Puruk Cahu, belum tentu kalian menang. Ya, contoh kemarin ada permainan kita kemarin ada yang dikirim ke Palangkaraya bermain apa? Takraw. Saya sudah bilang sama keponakan saya, kalian pasti lawan kalah nanti kalau melawan Barito Utara. Baru nggak taunya Om katanya ya betul kami kalah di awal. Lawan mana?
Warna Berita Utara. Saya bilang apa? Ya, urusan main takraw itu. Semua permainan itu, saya bilang sama kalian, belum tentu kalian bisa menang melawan ya orang Berita Utara. Kenapa? Mereka itu satu kuat, ya, lincah. Sudah sering kalau main di Moratelindo pasti kalah. Kenapa? Habis kamu. Kalau main di kampung mereka, kamu babak belur. Ya, ada hampir mau patah tangan, patah kaki. Kenapa? Mereka sistemnya, nah, ya, adu kecepatan, adu kekuatan. Kamu nggak sanggup. Apalagi di kampung orang. Ya, begitu. Nah, jadi itulah masalah permainan, ya. Minggu depan saya masuk, saya tinggal menjelaskan. Ya, saya lanjut tinggal menjelaskan. Kalian mendengarkan, di mana yang tidak paham, tanya. Ya, di mana yang tidak mengerti, tanya dulu. Ya, nah, sekarang jam berapa? 8.40. Nah, ya, 8.40. Jadi masih ada 5 menit. Kelompok sebelah sini. Ya. Udah mengerti permainan sepak bola? Udah mengerti belum? Sudah paham belum tujuan dari permainan sepak bola? Belum paham? Hah? Paham? Kalau belum paham bilang di mana yang tidak paham. Kelompok sini. Sudah paham belum? Tujuan utama daripada kan kita cari setengah mati tadi pengertiannya. Ya. Nah, tapi di kurikulum ke-13 ini ada pengertiannya. Ada tujuannya. Sekarang saya tanya kalian tadi, ada nggak di kurikulum Merdeka Belajar itu tujuan, pengertian dan tujuan daripada permainan sepak bola itu sendiri? Tidak ada kan? Nah, padahal paling penting adalah yang faktor utama, kita harus mengerti dulu tujuan dan pengertian dan tujuan daripada permainan itu sendiri. Ya, kita bilang, ngapain kita lincah-lincah main kalau kita nggak tahu tujuan? Kan tujuan kita memasukkan bola ke gawang lawan. Kalau kita nggak tahu tujuan, ngapain kita main? Nah, ya, paham sudah? Oke, saya rasa mungkin sampai di situ dulu. Ya, kita lanjut di minggu depan. Minggu depan tetap meminjam buku dari perpustakaan. Ya, ke sini dibuka, dibaca lagi. Walaupun saya nggak tahu urusan. Pokoknya saya minggu depan masuk ngecek catatannya masing-masing. Yang tidak punya catatan, yang sedikit punya catatan, silahkan untuk keluar, ya, dan selamanya tidak usah ikut Pak Penjas. Berarti kamu tidak suka. Ya. Itu saya tegaskan. Kalau minggu depan saya sudah katakan 1 minggu saya kasih waktu. Ternyata catatanmu tidak ada. Ternyata catatanmu selama 1 minggu. Ya, hanya 1-2 lembar. Nah, berarti kamu tipe orangnya pemalas. Silakan untuk tidak usah ikut Pak Penjas selamanya dalam semester 1. Cari guru yang sesuka kamu mau catat mau tidak, ya, mau keinginan kamu silakan. Nah itu kalau saya, masa panjang lebar.